Kali ini kita akan membahas tentang materi seleksi kondisi yang bentuk yang pertama, yaitu bentuk if else. Jadi secara umum bentuk if else itu adalah seperti ini. Kira-kira seperti ini. Jadi jika kondisi terpenuhi true, maka eksekusi program akan diproses, dan jika tidak, ya dia tidak akan memproses apa-apa. Kita buat contoh. X sama dengan 5. Jika X lebih besar dari 5, maka program ini akan mencetak tulisan Unwira jika nilai X lebih besar dari 5. Sedangkan kita tahu di sini X sama dengan 5, artinya X tidak lebih besar dari 5. Kita coba compile. Ya, dia tidak mencetak apa-apa karena X tidak lebih besar dari 5. Ya. Karena X tidak lebih besar dari 5. Tetapi jika X lebih besar dari 5, kita akan lihat hasilnya. Ya, dia akan mencetak Unwira karena nilai X adalah 6 di sini. Kita kembalikan nilai X 5. Kemudian untuk menangani apa saja yang akan dicetak jika hasil bernilai false, ada sambungan else. Jika benar, jika true, hasilnya dia akan cetak kata benar. Jika tidak, dia akan cetak kata salah. Seperti ini. Kita compile. Ya, salah yang dicetak, artinya pernyataan ini salah karena memang X ini adalah 5. Namun jika X ini kita beri nilai 6 atau 8 misalkan, maka dicetak adalah benar. Nah, di sini operator perbandingan di dalam sini lebih besar, kemudian ada lagi operator lebih besar sama dengan. Jadi dia akan mengecek apakah X lebih besar atau sama dengan 5. Ya. Hasilnya adalah benar karena di sini X sama dengan 5. Ya. Berarti kan lebih besar atau sama dengan 5. Ya, jadi yang dicetak adalah benar. Namun ada juga kondisi jika tidak sesuai. Kita coba hapus ini. Jika tidak sesuai, kita bisa menambahkan satu kondisi lagi di sini. Kita bisa menambahkan satu kondisi lagi. Saya ganti tulisannya. Ini ya. Perhatikan. Jadi jika ini benar, ini akan dicetak. Jika tidak, dia akan mengecek lagi ya. Jadi ini merupakan satu kesatuan utuh, kemudian ini merupakan satu kesatuan utuh. Ini merupakan satu kesatuan utuh jika ini salah. Ini merupakan satu kesatuan utuh ya,
Jika ini salah, barulah ini dieksekusi. Hanya ini dieksekusi hanya jika ini salah, lalu ini salah, barulah ini dieksekusi. Kita coba compile. Ya, salah. Kita lihat kondisinya. Apakah X lebih besar dari 5? Tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Jadi akan dilewati ke else berikutnya. Tapi pada else ini dicek lagi apakah X lebih kecil dari 4. Ternyata tidak juga, karena X itu 5. Akhirnya dia berpindah lagi. Dia berpindah lagi ke else berikut. Di sini kita bisa juga tambahkan if. X lebih besar dari 7. Ya, kita coba lagi compile. Dia tidak mencetak apa-apa karena coba perhatikan, X tidak lebih besar dari 5, kemudian X tidak lebih kecil dari 4, kemudian X juga tidak lebih besar dari 7. Jadi dia tidak mencetak apa-apa, kecuali di sini kita tambahkan else saja. Kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Kita coba compile lagi. Ya, yang dicetak adalah semuanya salah. Perhatikan. Ya, defaultnya yang dicetak. Oke. Silakan coba materi pada halaman 19 lanjutannya dengan 20. Untuk seleksi kondisi switch case akan kita bahas pada kali berikut. Sekian dan terima kasih. Oke, pada materi berikutnya masih pada seleksi kondisi untuk bentuk switch case. Ini adalah contoh program menggunakan switch case. Di sini saya memberikan 2 pilihan saja. Jadi untuk menu makanan di sini 1 dan 2. Saya coba jalankan. Tenderloin stick. Ketika saya memilih yang ke-1, saya tekan enter, yang muncul adalah tulisan tenderloin stick ya. Sekian, saya coba jalankan lagi. Bagaimana jika pilihan saya di luar, yang saya inputkan di luar pilihan yang ada, yaitu di luar 1 dan 2. Saya coba inputkan angka 3. Perhatikan dia tidak mencetak apa-apa di sini, karena seperti dalam bentuk if, else. Di sini else-nya tidak ada. Selain pilihan yang ada itu defaultnya tidak ada. Jadi kita harus tambahkan 1 baris untuk default. Untuk defaultnya menu salah. Menu yang Anda inputkan salah. Kira-kira seperti ini. Saya coba compile, sehingga pada saat saya menginput angka 3, dia akan menulis menu yang Anda inputkan salah. Begitu pula jika saya menginput angka 19. Jadi bentuk switch case ini memberikan pilihan yang lebih sedikit ya, lebih terarah. Sedangkan untuk if else dia range-nya lebih lebar, lebih jauh. Jadi untuk switch case ini dia sederhana. Untuk contoh lain switch case ini bisa Anda lihat pada halaman 20 materi kita. Sederhana ini bentuk switch case. Silakan dicoba lagi. Berikutnya kita akan masuk pada materi
perulangan atau looping. Nah, sekian dulu untuk materi ini, sampai jumpa pada materi berikutnya.